Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hari ini kita akan memaparkan kembali mini riset atau hasil penelitian sederhana dari rekan-rekan semua yang berjudul Implementasi Komunikasi Sosial Guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Tujuan mini riset ini adalah untuk memantapkan dari yang teori yang kita dapatkan dari pertemuan kedua sampai ketujuh, maka kita ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya mengenai fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu ya, jadi tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan permasalahan yang ada. Baik, untuk kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah siap, Ibu. Baik, kalau sudah siap, Ibu serahkan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Silahkan, bisa dimulai oleh kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok 2 hadir untuk mempresentasikan hasil mini riset kami yang sudah kami lakukan dengan judul Implementasi Komunikasi Sosial Guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhani sebagai moderator. Di sini kelompok 2 ada Zahratunisa sebagai penyampai materi, ada Amimah sebagai penyampai materi, ada Neng Sulastri juga sebagai penyampai materi, ada Tri Utami Stianingrum sebagai pemateri, dan juga Lipta Nur Fajriya sebagai penyampai pemateri juga. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penyampaian materinya. Nah, yang pertama tuh di sini ada table of contents. Table of contents-nya ada 5. Yang pertama itu dasar teori, yang kedua instrumen penelitian, yang ketiga itu ada analisis data dan penelitian, yang keempat itu hasil tiap indikator, dan yang kelima itu kesimpulan. Selanjutnya ada dasar teori yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin melanjutkan. Di sini ada dasar teori yang pertama, yaitu ada komunikasi sosial. Menurut Dedi 2005, komunikasi sosial adalah berbagai makna melalui verbal maupun non-verbal. Pengertian komunikasi sendiri diperjelas oleh Agus 2012 bahwa komunikasi adalah sebuah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tulis, lisan, maupun bahasa nonverbal atau isyarat. Dari dua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi sosial adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan baik secara lisan, tulisan, atau isyarat dengan maksud dan tujuan. Dalam penelitian ini kami menggunakan indikator komunikasi, yaitu salah satunya adalah komunikasi sosial. Secara umum, komunikasi sosial merupakan interaksi yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi sosial dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Menurut Muzaffer dalam Selamat 2006 menjelaskan pengertian dari komunikasi sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang melakukan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Sedangkan
2007, komunikasi sosial ialah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik maupun sesama pendidik. Nah, dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosial merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan secara lisan maupun tulisan secara isyarat dengan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menimbulkan interaksi sosialnya. Komunikasi sosial ini sangat diperlukan bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Saat di sekolah, guru melakukan interaksi baik dengan sesama guru, tenaga pendidik, maupun dengan peserta didik, bahkan dengan masyarakat. Sikap komunikatif ini menjadi salah satu tolak ukur implementasi dalam kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru. Guru yang dapat bersikap komunikatif harus mampu menyampaikan materi secara baik dan efektif kepada peserta didik. Komunikasi sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi secara maupun nonverbal. Nah, menurut Wirianto 2005 menjelaskan bahwa komunikasi verbal adalah pesan atau simbol dengan menggunakan satu kata atau lebih dan dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena bahasanya merupakan sistem kode verbal. Sedangkan komunikasi nonverbalnya yaitu salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana dalam penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata ataupun suara, tetapi dilakukan dengan cara menggunakan gerakan anggota tubuh yang sering kita kenal yaitu dengan bahasa isyarat. Nah, macam-macam komunikasi sosial ini ada komunikasi personal, komunikasi selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya, maka diperlukan komunikasi dalam melengkapi kehidupan sosialnya. Sehingga dari komunikasi ini dapat membentuk suatu tingkah laku. Tingkah laku inilah yang merupakan peristiwa penting mempengaruhi sehingga dapat menumbuhkan sikap sosial tertentu yang membentuk pola interaksi tingkah laku manusia. Menurut Danim 2011, lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap sosial dalam anak. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah yang dapat memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap anak untuk berkembang secara positif, maka anak dapat mencapai perkembangan sosial yang matang. Dalam penumbuhan sikap sosial pada peserta didik, maka harus memenuhi aspek sosial apa saja dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, aspek sosial untuk ketika peserta didik dapat memenuhi kebutuhan sosial baik terhadap sesama teman, guru, tenaga pendidik, ataupun pekerja sekolah. Penerapan kurikulum 2013 ini, siswa diharapkan dapat memenuhi dua aspek yang terdapat dalam rapot, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial, sebagai tolak ukur dalam capaian hasil belajar siswa. Contoh belajar pada kurikulum 2013 dengan aspek sosial yaitu memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, atau menghargai keberagaman sosial, bersedia untuk bergotong santun, serta percaya diri. Next. Nah, ini ada Mawati dan inti yaitu dalam judul kompetensi
sosial guru dalam komunikasi secara efektif dengan siswa melalui kegiatan pembelajaran di dalam Jurnal Pendidikan volume 4 nomor 3 2018. Nah, dalam jurnal penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang kemampuan sosial guru mampu berkomunikasi dengan siswa secara efektif melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan informasi adalah wawancara, observasi, dan komunikasi. Teknik analisis data dengan menggunakan data pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil-hasil jenis penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan siswa melalui pembelajaran bahasa Indonesia termasuk interaksi sosial dengan siswa mampu menguasai banyak kata dalam bahasa Indonesia. Nah, cukup. Terima kasih, moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Amimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama itu komunikasi guru, dan yang kedua tuh aspek sosial siswa. Pada variabel komunikasi guru terdapat dua indikator. Indikator yang pertama itu responsif dengan jumlah soal 4 di nomor soal 1, 2, 3, dan 15. Selanjutnya indikator penjelasan materi dengan baik dengan jumlah soal 3 di nomor soal 4, 5, dan 6. Kemudian pada variabel aspek sosial siswa terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama dapat menghargai keberagaman sosial dengan jumlah soal 3 di nomor soal 7, 8, dan 9. Selanjutnya, indikator dapat bekerja sama dalam kelompok dengan jumlah soal 3 di nomor soal 10, 11, dan 16. Indikator yang terakhir yaitu indikator bersikap sopan santun dengan jumlah soal 4 di nomor soal 12, 13, 14, dan 17. Next. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data penelitian. Di sini terdapat analisis data per indikator. Indikator yang pertama yaitu indikator responsif dengan rentang nilai 360 sampai 480. Hasilnya yaitu sangat setuju bersikap responsif. Rentang nilai 240 sampai 359 hasilnya cukup setuju bersikap responsif. Rentang nilai 120 sampai 239 hasilnya kurang setuju bersikap responsif. Selanjutnya indikator penjelasan materi dengan baik dengan rentang nilai 270 sampai 360 hasilnya sangat setuju menjelaskan materi dengan baik. Rentang nilai 180 sampai 269 hasilnya cukup setuju menjelaskan materi dengan baik. Nilai 90 sampai 179 hasilnya kurang setuju menjelaskan materi dengan baik. Selanjutnya indikator yang ketiga menghargai keberagaman sosial dengan rentang nilai 270 sampai 360 hasilnya sangat setuju dapat menghargai keberagaman sosial. 180 sampai 269 hasilnya cukup setuju dapat menghargai keberagaman sosial. Rentang 90 sampai 179 hasilnya kurang setuju dapat menghargai keberagaman sosial. Rentang pada tabel tersebut itu kami menggunakan rumus jumlah responden dikali jumlah soal dikali rentang nilai. Dari saya cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amimah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Neng Sulastri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, izinkan saya melanjutkan dari hasil analisis data penelitian. Di mana tadi nomor 1 ini
Untuk rentangnya itu kita ketahui dari 270 sampai dengan 360, tentunya di sini dihasilkan tentang sangat setuju dapat bekerja sama dalam kelompok. Di poin kedua, dari rentangnya 180 sampai 269 dengan hasil cukup setuju dapat bekerja sama dalam kelompok. Untuk poin yang ketiga, dari rentang 90 sampai 179 dengan hasil kurang setuju dapat bekerja sama dalam kelompok. Untuk tabel kelima, yaitu di mana bersikap sopan santun. Untuk rentang yang pertama itu dengan total 360 sampai dengan 480 dengan hasil sangat setuju bersikap sopan santun, dan poin kedua 240 sampai dengan 359 dengan hasil yang cukup setuju bersikap sopan santun. Untuk poin yang terakhir yaitu 120 sampai dengan 239 hasilnya kurang setuju bersikap sopan santun. Next. Di sini ada rentang soal di mana rentang soalnya itu dari 90 sampai dengan 120 dengan hasilnya itu sangat setuju dengan pertanyaan. Kemudian yang 60 dari poin yang kedua 60 sampai dengan 89 dengan hasil cukup setuju dengan pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga ada rentang 30 sampai 59 kurang setuju dengan pertanyaan. Untuk tabel yang ketujuh, kategori total keseluruhan indikatornya itu poin pertama di rentang 1530 sampai dengan 2040 dengan hasil implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP sangat berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Kemudian yang kedua dari rentang 1020 sampai dengan 1529 dengan hasil implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP cukup berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Selanjutnya yang ketiga, dari rentang 510 sampai dengan 1019 dengan hasil implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP kurang berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih pada Neng Sulastri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zahra Tunisa. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang telah kita buat. Di sini pertama untuk hasil dari bersikap responsif. Di sini ada nomor soal, ada 4 soal di indikator bersikap responsif. Yang soal nomor pertama itu positif, skornya 104, hasilnya sangat setuju dengan pertanyaan. Kemudian nomor soal 2 sama positif. Sorry, Ibu ini dulu, Nisa. Coba gimana dibacakan pertanyaan soalnya, jadi kita tahu soal nomor 1 itu apa dan hasilnya bagaimana, gitu ya. Oke, baik Ibu. Jadi soal nomor 1 ini yaitu guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan bahwa sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu sangat setuju guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 104. Kemudian untuk nomor soal yang kedua, yaitu guru dapat membuat suasana pembelajaran menjadi interaktif dengan dilakukannya tanya jawab dalam pembelajaran di kelas. Nah, dari pernyataan tersebut diperoleh hasil
bahwa sangat setuju jika guru dapat membuat suasana pembelajaran yang interaktif dengan dilakukannya tanya jawab dalam pembelajaran di kelas. Hal ini terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 102. Selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu guru menggunakan metode games dalam proses pembelajaran sehingga siswa aktif dalam belajar di kelas. Nah, dari soal tersebut diperoleh hasil bahwa sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu sangat setuju jika guru menggunakan metode games dalam proses pembelajaran sehingga siswa aktif dalam belajar di kelas. Terbukti dengan perolehan skor sebesar 99. Selanjutnya yang keempat itu ada ini soal nomor 15, yaitu guru memberikan stimulus kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Diperoleh hasil bahwa sangat setuju jika guru dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terbukti dengan respon siswa SMP di Kota Serang tersebut dengan skor yang diperoleh sebesar 99. Kesimpulan dari indikator bersifat responsif ini yaitu implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang mengenai sikap responsif, yaitu siswa sangat setuju bersikap responsif itu terbukti dari respon siswa dengan skor total 404. Dari hasil respon siswa SMP di Kota Serang, siswa sangat setuju jika guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar. Guru juga sangat dapat membuat suasana pembelajaran di kelas. Guru sangat dapat menggunakan metode games dalam proses pembelajaran dan guru juga sangat dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam. Ibu boleh sambil tanya ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu mau tanya, ini pertanyaan ini ditanyakan kepada guru atau kepada siswa? Izin menjawab, Untuk yang Ibu. bersikap responsif ini? Siswa, Ibu. Oke, kepada siswa. Kemudian yang ditanyakan ini pendapatnya siswa terhadap keinginan siswanya untuk guru atau keadaan real yang dilakukan guru di sekolahnya. Paham tidak maksud pertanyaan Ibu? Ibu, mohon maaf, izin mengklarifikasi, Ibu. Untuk indikator 1 responsif dan penjelasan materi dengan baik itu dituju untuk guru, Bu. Kenapa? Maksudnya pertanyaan itu Untuk guru? Yang responsif. Putus-putus, Tri, coba ulangi lagi. Iya, Ibu. Jadi iya, Ibu, izin menjawab. Iya, tadi. Iya. Jadi tadi mohon maaf, jadi indikator 1 bersikap responsif sama penjelasan materi dengan baik itu ditujukan kepada guru, Ibu. Ditujukan kepada guru, tapi siswa ditanya tidak? Kalau ini buat guru, kalau siswa ditanya tidak? Iya, Ibu, izin mengklarifikasi, Bu. Jadi sebenarnya instrumen kami ini ditujukan untuk siswa. Nah, cuma indikator 1 responsif sama penjelasan materi ini itu tuh untuk mengukur komunikasi sosial gurunya itu, Bu. Nah, itu yang jawabnya siswa atau guru? Yang jawabnya siswa, Ibu. Jadi yang jawabnya siswa. Oke, ini jadi artinya instrumen ini kan dijawab oleh siswa ya? Atau Betul, ada yang Ibu. jawab oleh guru? Siswa semua, Ibu. Siswa semua. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, si siswa ini menjawabnya itu
Jadi kan gini pertanyaannya kan, karena hasilnya ada saya setuju dengan pertanyaan, saya kurang setuju, misalnya saya cukup setuju. Jadi artinya apakah siswa itu menjawab berdasarkan apa yang dirasakan ketika dia sekolah atau apa yang dia inginkan untuk sekolah? Apa yang dia rasakan real dilihat oleh mata kepalanya gitu ya, oleh panca inderanya, atau hanya keinginan saja supaya gurunya seperti itu? Ya, ingin jawab Bu, untuk desain kuesioner itu kita menjelaskan pada siswanya apa rasakan. Yang dirasakan. Oke, berarti kalau yang dirasakan berarti hasilnya jangan setuju dengan pertanyaan, tetapi lebih kepada guru sudah melakukan atau melaksanakan yang tadi ditanyakan itu. Kalau setuju dengan pertanyaan, nantinya lebih kepada siswa itu ditanya pendapat saja, pendapat. Misalnya kan kamu suka enggak sama hal ini? Jadi cuma pendapat aja. Oh saya suka, saya setuju, pendapat. Tetapi kalau misalnya memang ditanyakan real sesuai panca indera siswa, berarti bukan dia setuju dengan pertanyaan, tetapi artinya menurut siswa gitu ya, hasilnya menurut siswa yang ada ditanyakan di pertanyaan itu sudah dilaksanakan. Jadi artinya hasilnya itu bukan setuju dan tidak setuju, tapi sudah dilaksanakan, cukup dilaksanakan, atau kurang dilaksanakan. Artinya ke situ arahnya. Jadi real di lapangannya itu bukan sekedar menyetujui kalimat pertanyaannya, tetapi apa yang dirasakan oleh siswa. Nah, kalau melihat jawaban di indikator yang pertama bersikap responsif, artinya kesimpulannya bahwa siswa merasakan gitu ya bahwa guru itu sudah melaksanakan atau melakukan atau sudah bersikap responsif. Jadi guru sudah bersikap responsif selama pembelajaran, itu hasil kesimpulannya. Bukan setuju atau tidak setuju tentang sikap responsifnya, tetapi guru sudah bersikap responsif selama pembelajaran, itu kesimpulannya gitu ya. Baik Ibu, Bisa akan kami dipahami? perbaiki. Bisa Oke, Ibu, baik. terima Ini kan kasih. ini di indikator 1, nanti indikator 2 pun akan sama, berarti guru itu sudah melaksanakan itu dengan baik belum? Sudah melaksanakan dengan sangat baik. Jadi misalnya guru sudah bersikap responsif dengan sangat baik. Guru cukup bersikap responsif, guru kurang bersikap responsif, itu nanti hasilnya. Gitu, dan itu akan berlaku untuk di indikator selanjutnya. Oke, silahkan dilanjut lagi begitu ya. Oke, sudah bagus, lanjut lagi. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Next slide. Nah, di sini ada indikator kedua, yaitu penjelasan materi dengan baik. Di sini kita menggunakan 3 soal yang positif semua. Soal nomor 4, di sini ada guru menyampaikan materi pembelajaran IPA dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa, sesuai dengan perkembangan siswa. Dari pernyataan tersebut, diperoleh hasil bahwa sangat setuju jika guru dapat menyampaikan materi pembelajaran IPA dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan perkembangan siswa. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 104. Kemudian ada soal nomor 5, yaitu guru menggunakan intonasi yang jelas dan menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA. Diperoleh hasil bahwa sangat setuju jika guru dapat menggunakan intonasi yang jelas dan menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA. Terbukti dengan perolehan skor sebesar 101. Kemudian ada soal nomor 6, yaitu guru menciptakan interaksi seperti tanya jawab yang menyenangkan di dalam kelas bersama siswa. Kemudian diperoleh hasil bahwa sangat setuju jika guru dapat menciptakan interaksi seperti tanya jawab yang menyenangkan di dalam kelas bersama siswa.
Terbukti dari respon siswa dengan skor yang diperoleh sebesar 100. Kemudian kesimpulan dari indikator 2 tentang penjelasan materi dengan baik, yaitu siswa guru gimana tadi? Sangat sudah dilaksanakan. Guru sudah menjelaskan materi dengan sangat baik, begitu ya. Jadi kesimpulannya untuk indikator penjelasan materi dengan baik ini, guru sudah sangat melaksanakan penjelasan materi dengan baik. Terbukti dari respon siswa dengan skor 305. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jarotunisa yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lipta Nur Fajriah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Mungkin di sini kurang bagus sinyalnya, jadi belum ke selanjutnya, langsung saja. Indikator ketiga yaitu dapat menghargai keberagaman sosial. Pada nomor soal 7, yaitu siswa dapat mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu sangat setuju siswa dapat mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 96. Selanjutnya, pada nomor soal 8, yaitu siswa dapat bekerja sama dalam kelompok yang dibuat guru tanpa membeda-bedakan sara. Dari pernyataan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu sangat setuju siswa dapat bekerja sama dalam kelompok yang dibuat guru tanpa membeda-bedakan sara. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor diperoleh sebesar 105. Pada nomor soal 9, yaitu sikap siswa terkait toleransi dan menghargai perbedaan tumbuh karena adanya ajaran yang disampaikan oleh guru. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu sangat setuju sikap siswa terhadap toleransi dan menghargai perbedaan tumbuh karena adanya ajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 101. Kesimpulan pada indikator 3 tentang dapat menghargai keberagaman sosial, yaitu implementasi komunikasi guru IPMP terhadap peningkatan aspek siswa di Kota Serang SMP selanjutnya. Kelompok nomor 10 itu yang sudah ditentukan oleh Bu. Di Serang menyatakan pertanyaan. Terbukti dari respon siswa di Kota Serang dengan skor diperoleh sebesar 99.
Selanjutnya, pada nomor 11, siswa ikut memecahkan masalah dalam kelompok yang oleh guru. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru pada peningkatan sosial di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan, yaitu sangat setuju siswa ikut memecahkan masalah dalam kelompok yang diberikan oleh guru. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 94. Selanjutnya, pada nomor soal 16, yaitu siswa dalam kelompok mengambil giliran dan berbagi tugas yang sudah diarahkan oleh guru. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan yang terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 101. Maka kesimpulan indikator 4 mengenai dapat bekerja sama dalam kelompok, yaitu implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang mengenai dapat bekerja sama dalam kelompok, yaitu siswa sangat setuju dapat bekerja sama dalam kelompok. Hal itu terbukti dari respon siswa dengan skor 294. Selanjutnya. Oke, berarti kesimpulannya adalah siswa dapat bekerja sama dalam kelompok atau siswa sangat dapat bekerja sama dalam kelompok. Jadi bukan tentang setuju dan tidak setuju lagi ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kalimat yang ada di indikator. Ini kalau nggak salah tadi dijelaskan indikator 1-2 kan untuk guru. Betul tidak? Betul. Ya, berarti indikator 3, 4 dan selanjutnya itu untuk siswa ya? Iya, Ibu. Betul, benar. Nah, berarti kesimpulan indikator 3, 4 dan selanjutnya adalah siswanya. Nah, seperti contoh nanti di indikator 4 berarti siswa sangat dapat bekerja sama dalam kelompok. Begitu ya? Oke, silakan dilanjut. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya itu ada indikator bersikap sopan santun. Pada nomor soal 12, yaitu siswa menilai sikap guru yang mengajar di kelas dengan sopan santun. Dari pernyataan tersebut, implementasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan, yaitu siswa sangat menirukan sikap guru yang mengajar di kelas dengan sopan dan santun. Terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 104. Selanjutnya, yaitu nomor soal 13. Siswa penting menerapkan sikap sopan santun yang merupakan implementasi dari pendidikan keagamaan dan Pancasila yang diajarkan oleh guru. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan. Hal itu terbukti dari respon siswa SMP di Kota Serang dengan skor yang diperoleh sebesar 105. Selanjutnya pada nomor soal 14, yaitu siswa dapat mengimplementasikan rasa sopan santun dalam kehidupan sehari-hari atau di luar dari hasil implementasi di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah sebagai bukti bahwasanya dari terhadap peningkatan dengan skor yang diperoleh. Selanjutnya pada nomor soal 17, yaitu siswa dapat mengimplementasikan sikap santun para guru, kakak dan teman sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan tersebut, implementasi komunikasi sosial guru IPS SMP di Kota Serang dapat mengimplementasikan sikap
sopan santun pada guru, kakak kelas, dan teman-teman sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terbukti dari respon siswa SMP di Kota dengan skor yang diperoleh 101. Maka kesimpulan indikator 5 tentang bersikap sopan santun yaitu implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP pada peningkatan aspek sosial SMP di Kota Serang mengenai sikap sopan santun. Itu siswa 7 bersikap sopan santun itu terbukti dari siswa sangat menirukan sikap guru dengan satu siswa sangat menerapkan sikap sopan santun yang merupakan implementasi pendidikan keagamaan Pancasila diajar oleh guru. Berdasarkan hasil langsung saya apa hasil dapat hasil harus peningkatan pada indikator mohon maaf tadi terputus. Selanjutnya yaitu pada indikator responsif menghasilkan skor 404. Selanjutnya ada penjelasan materi dengan baik, itu menghasilkan skor 305. Indikator dapat menghargai keberagaman dengan skor sebesar 302. Pada indikator dapat bekerja dalam kelompok menghasilkan 294. Nah, berdasarkan hasil dan seluruhan indikator didapatkan jumlah skor sebesar 1.716 dengan hasil yaitu implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP sangat berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Lipta yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, dari penyampaian materi ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian menggunakan Google Form yang telah dilakukan kepada siswa SMP di Kota Serang menunjukkan bahwa implementasi komunikasi sosial guru IPA SMP sangat berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang dengan dibuktikan dengan perolehan skor sebesar 1.716. Sikap sopan santun paling berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa SMP di Kota Serang dibandingkan dari yang lainnya dengan perbandingan pada tabel sebagai berikut. Pada sikap sopan santun didapatkan skor 411, yaitu siswa sangat setuju dengan sikap sopan santun. Pada sikap responsif didapatkan skor 404, itu siswa sangat setuju bersikap responsif. Pada penjelasan materi dengan baik dengan skor 305, yaitu siswa sangat setuju dengan penjelasan materi dengan baik. Pada menghargai keberagaman sosial didapatkan skor 302, yaitu siswa dapat menghargai keberagaman sosial. Pada kerjasama dalam kelompok didapatkan skor 294, yaitu siswa sangat setuju dengan
sangat setuju dan dapat bekerja sama dalam kelompok. Maka artinya hasil pada penelitian ini semua di komunikasi sosial guru sangat berpengaruh terhadap peningkatan aspek sosial siswa. Cukup sekian dari kelompok 2, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Oke, baik. Tadi sudah disajikan dengan baik sekali. Kita lanjut sesi tanya jawabnya. Lihat WA grup saja ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Tadi sudah baik sekali penelitiannya. Ibu pikir tadi penelitiannya ada yang ditanyakan ke guru dan siswa, tapi ternyata ke siswa semua ya? Betul, Ibu. Iya, betul, Ibu. Oh, ke siswa semua. Oke, baik. Ya mungkin nanti ada perubahan-perubahan redaksi tadi, tapi tidak masalah, nanti sambil jalan. Oke, kita hari ini kita cukupkan dulu ya untuk presentasinya. Kita lanjut di WA Group. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu jangan ya, kita lagi ruang yang lainnya. Ya. Baik, Ibu, terima kasih.